ketika Elon Musk mengumumkan bahwa pabrik-pabriknya akan mampu memproduksi satu mobil setiap 40 detik, industri otomotif merespons dengan skeptis. Para produsen besar dengan sejarah satu abad tidak menganggapnya serius. Namun justru kesombongan itulah yang bisa membuat mereka kehilangan pasar, karena Tesla sudah mengubah bukan sekadar mobilnya, melainkan esensi dari cara mobil diciptakan. Selama lebih dari 100 tahun, industri otomotif dunia bekerja dengan skema yang sama. Ribuan komponen terpisah diproduksi di berbagai fasilitas, lalu dikirim ke lini perakitan di mana ratusan robot menyatukannya dengan las, sementara ribuan pekerja memasang satu persatu komponen secara berurutan. Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, semuanya mengikuti logika ini selama beberapa dekade. Sistem ini telah diasah hingga sempurna. Rasanya tidak mungkin ada yang lebih baik. Musk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan bagaimana merakit mobil lebih cepat, melainkan mengapa harus merakit dari ratusan bagian sesuatu yang bisa dicetak secara utuh. Pertanyaan yang terdengar sederhana ini memicu salah satu revolusi manufaktur paling radikal dalam sejarah industri otomotif. Jawabannya adalah Gigapress, mesin cetak raksasa yang mampu mengubah aluminium cair menjadi satu komponen utuh di bawah tekanan kolosal, di mana sebelumnya dibutuhkan puluhan stamping logam terpisah dan ratusan sambungan las. Kini hadir satu struktur monolit. Beberapa generasi mesin ini sudah beroperasi di pabrik-pabrik Tesla, sementara versi yang lebih canggih dirancang untuk menghasilkan gaya pengepresan yang bahkan lebih tinggi. Sekilas, terlihat seperti peningkatan rekayasa biasa. Namun kenyataannya, ini adalah pergeseran sistemik. Di pabrik Tesla di Texas, setelah penerapan Gigapress, sekitar setengah dari robot las berhasil dieliminasi. Lebih sedikit komponen berarti lebih sedikit sambungan. Lebih sedikit sambungan berarti lebih sedikit cacat. Lebih sedikit cacat berarti biaya produksi yang lebih rendah. Pembeli tidak melihat ini, namun justru inilah yang memengaruhi harga akhir setiap mobil. Namun Gigapress hanyalah langkah pertama. Tesla melangkah lebih jauh dengan konsep yang disebut perusahaan sebagai proses terurai, unboxed process. Intinya begini. Alih-alih menggerakkan mobil melalui ratusan meter lini perakitan berurutan di mana setiap komponen dipasang secara ketat satu persatu, Tesla membagi mobil menjadi 6 modul independen. Bagian depan bodi dirakit di satu zona, bagian belakang di zona lain, blok baterai di lini terpisah, interior secara paralel di stasiunnya sendiri. Semua modul diproduksi secara bersamaan dan baru disatukan di tahap akhir. Menurut perhitungan Tesla, pendekatan ini memungkinkan pengurangan biaya produksi hingga setengahnya, pengurangan luas pabrik hampir 40%, dan peningkatan kapasitas produksi sebesar sepertiga. Mobil pertama yang akan keluar dari lini produksi dengan sistem ini adalah Cybercab. Musk menyebut target biaya produksinya sekitar $30.000 per unit, dengan prospek penurunan lebih lanjut seiring skala produksi meningkat. Peluncuran penuh unboxed process dijadwalkan sekitar tahun 2027. Sementara sistem baru ini masih disempurnakan, jantung produksi tetaplah yang disebut bengkel bodi. Disinilah otomatisasi mencapai batasnya. Berbeda dengan perakitan akhir di mana manusia dan robot bekerja berdampingan, bengkel bodi adalah lingkungan yang hampir sepenuhnya dirobotisasi. Ratusan manipulator bekerja sepanjang waktu melakukan ribuan operasi pengelasan pada setiap bodi dengan presisi hingga sepersekian milimeter. Inilah yang dimaksud Musk ketika menyebut pabrik Tesla sebagai mesin yang membangun mesin. Robot-robot di sini menggunakan beberapa teknologi penyambungan secara bersamaan. Las titik kontak mengunci lembaran logam di ribuan titik kritis. Las laser digunakan di mana presisi maksimal dibutuhkan, menghasilkan sambungan yang lebih bersih dan kuat. Selain itu, digunakan perekat struktural berkekuatan tinggi yang meningkatkan kekakuan torsi bodi dan mengurangi getaran. Kombinasi teknologi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mobil-mobil Tesla secara konsisten menunjukkan hasil tinggi dalam uji tabrak. Keunggulan utama robot di sini bukan kecepatan, melainkan konsistensi. Seorang spesialis berpengalaman bisa bekerja dengan sangat baik, namun setelah berjam-jam kerja tanpa henti, penyimpangan kecil tak terhindarkan. Robot mereproduksi gerakan yang sama ribuan kali tanpa kehilangan presisi.
Ini menjamin bahwa setiap bodi yang meninggalkan bengkel memenuhi standar kualitas yang sama. Setelah bengkel bodi, mobil masuk ke bengkel pengecatan, salah satu area yang paling kompleks secara teknologi di seluruh pabrik. Di sini bahkan partikel debu sekecil apapun bisa merusak lapisan cat dan mengirim bodi untuk dikerjakan ulang. Oleh karena itu, suhu, kelembapan, dan kebersihan udara dikontrol dengan presisi tinggi di setiap tahap. Proses dimulai dengan pembersihan menyeluruh bodi dari segala kontaminan yang tersisa setelah produksi. Kemudian, bodi dicelupkan ke dalam bak pelapisan elektroforetik yang disebut e-coating. Metode ini mengaplikasikan lapisan anti-korosi yang merata pada semua permukaan logam, termasuk area yang sulit dijangkau yang tidak bisa dicapai oleh semprotan biasa. Ini adalah salah satu tahap kunci yang memastikan perlindungan jangka panjang terhadap kelembapan, garam jalan, dan korosi. Selanjutnya diaplikasikan lapisan primer yang menciptakan daya rekat yang kuat antara logam dan lapisan akhir. Baru setelah itu, sistem robotik mengaplikasikan lapisan warna dan pernis pelindung. Setiap lapisan dipanggang dalam oven pada suhu yang ditentukan secara ketat. Hasilnya adalah lapisan yang rata dan mengkilap, dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun pemakaian. Detail yang menarik, bengkel pengecatan adalah salah satu dari sedikit area di mana beberapa model Tesla melewati lini yang sama sebelum berpisah ke konveyor masing-masing. Cybercab akan menjadi pengecualian. Tesla berencana mengintegrasikan warna dan lapisan pelindung langsung ke dalam proses pengecoran, sepenuhnya menghilangkan pengecatan tradisional. Namun di sini, penting untuk berhenti sejenak pada satu episode yang sering diabaikan, dan itu keliru. Pada tahun 2018, di tengah peluncuran produksi Model 3, Musk menetapkan target memproduksi 5.000 mobil per minggu. Untuk itu, ia memutuskan mengotomatisasi pabrik seperti yang belum pernah dilakukan siapapun di industri ini. Robot mendapat tugas yang secara tradisional dilakukan manusia, pemasangan kabel, pemasangan elemen interior, pengangkutan komponen antar stasiun. Di atas kertas terlihat sempurna. Dalam praktiknya, berujung pada bencana. Robot bekerja sangat baik dengan komponen yang kaku dan geometris yang dapat diprediksi. Namun, dengan material fleksibel, kabel, insulasi, mereka tidak mampu. Pergeseran sekecil, beberapa milimeter pada sebuah komponen menghentikan seluruh rantai. Konveyor berhenti. Mobil yang belum selesai terbengkalai di lantai. Suku cadang untuk perbaikan robot harus ditunggu dari luar negeri. Musk mengakui kesalahannya secara publik. Dalam sebuah unggahan di media sosial, ia menulis, "Otomatisasi berlebihan di Tesla adalah sebuah kesalahan, lebih tepatnya, kesalahan saya." Manusia diremehkan. Bagi seseorang yang sangat jarang mengakui kesalahan, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Namun justru kegagalan inilah yang menjadi salah satu pelajaran paling berharga dalam sejarah perusahaan. Sejak saat itu, Tesla membangun ulang seluruh filosofi produksinya di sekitar satu prinsip, robot di mana mereka secara objektif melampaui manusia dalam operasi berat, monoton, dan presisi tinggi, pengelasan, pengangkatan bodi, pengangkutan unit besar, pengecoran bertekanan. Manusia di mana dibutuhkan kemampuan adaptasi, ketangkasan, dan pengambilan keputusan secara real time. Inilah keunggulan kompetitif Tesla yang sesungguhnya, bukan desain, bukan pemasaran, bahkan bukan jangkauan baterai. Pertempuran nyata di industri otomotif berlangsung demi biaya produksi. Perusahaan yang mampu membangun mobil dengan biaya paling rendah mendapatkan kebebasan terbesar dalam penetapan harga, merebut pangsa pasar, dan mendanai lompatan teknologi berikutnya. Tesla telah mendemonstrasikan strategi ini berkali-kali, menyesuaikan harga di berbagai pasar, dan menciptakan tekanan pada pesaing yang tooth court tidak mampu melakukan hal yang sama. Jika unboxed proses mencapai target kinerjanya, kesenjangan antara Tesla dan produsen lainnya dalam hal biaya akan semakin dalam. Dan saat itu, pertanyaannya bukan lagi siapa yang membangun mobil listrik terbaik, melainkan siapa yang sama sekali bisa bertahan dalam perlombaan ini. Jika Anda tertarik dengan bagaimana solusi rekayasa mengubah seluruh industri, berikan like dan subscribe ke channel ini. Masih banyak lagi kisah tentang teknologi yang menulis ulang aturan main.